warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat setia podcast RSUD Umm Fatimah Kota Batam dimanapun berada. Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmawati Zartika dalam acara Cakap Sehat, Obrol-Obrol Sehat. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang ke-52 tahun pada tanggal 17 Maret 2026, maka tema kita pada hari ini adalah PPNI kuat, perawat kompeten, dan pelayanan optimal. Nah, sebelum kita mulai, saya membacakan sebuah pantun. Nanti boleh dibantu dengan Ewa, ya Bapak. Siap. Oke. Beli sepatu ke Norwegia. Ewa. Pergi ke sana naik pesawat. Ewa. Ingin menantu yang bikin hati bahagia. Carilah perawat. Pilihlah kami para perawat. Promosi ya. Promosi Bapak. Oke, sahabat setia podcast. Hari ini kita mengundang seorang narasumber yang luar biasa di bidang keperawatan, yaitu Bapak Nurse Adil Chandra, SKP MKep ya Bapak ya. Siap. Bapak adalah Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kepulauan Riau. Selamat datang Bapak Adil. Ya. Oke. Terima kasih sudah diundang oleh Umm Fatimah. Iya, terima kasih Bapak. Sudah bersedia hadir nih di waktu-waktu yang padat ya Pak ya. Siap. Oke, sebelum kita mulai bincang-bincang nih Pak, sahabat setia podcast pasti ingin kenal Bapak lebih jauh. Mungkin silakan Bapak memperkenalkan diri Bapak. Baik, makasih host Bu Tika karena dia pantun. Saya mengenalkan diri dengan pantun. Oh iya, silakan. Dari Surabaya ke Madura. Ewa. Singgah membeli kue di Kota Kediri. Ewa. Nama saya Adil Chandra, Ketua DPW PPNI Kepri. Masya Allah, mantap ya. Jadi tadi kan artinya kalau ini kan pantun. Iya. Saya ini adalah sehari-hari itu ada dosen di Poltek SMK Tanjung Pinang. Oke Bapak. Dan dari tahun 96 sampai sekarang lebih kurang ya 30 tahun. Pendidikan itu diawali dari D3 keperawatan, Akper Padak 94 tamatnya, kemudian S1 keperawatan, dulu namanya program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Unpad, lulus tahun 2023 untuk S-Cup-nya, nurse-nya lulus tahun 2004, kemudian lanjut lagi ke S2 keperawatan di Unpad lagi 2010 sampai 2012, dan alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan ke S3 doktoral keperawatan. Masya Allah. Di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Ya juga mungkin mohon doanya ya selesailah untuk pendidikan S3 nih. Insya Allah ya Pak. Gitu. Ya, Itu luar saja. biasa. Sekolah terus ya Pak. Ya, tuntutan. benar Pak. Karena dari situ nanti Bapak bisa membantu kita para perawat ya Pak ya. Amin. Oke, nah Bapak kita bicara tentang Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI ya Pak ya. Sebenarnya mungkin sahabat setiap podcast ingin tahu nih PPNI itu apa, kapan didirikan, kemudian visi misinya bagaimana untuk perawat-perawat di Indonesia. Oke. Jadi kalau ceritanya PPNI ini sejarah itu panjang dari sebelumnya, zaman-zaman perang pun juga ada beberapa perawat itu berkumpul sebelum jadi nama PPNI, tapi akhirnya di tahun 74, tepatnya 17 Maret dideklarasikanlah bahwa persatuan perawat yang ada di Indonesia itu dinamakan dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang didirikan tanggal 17 Maret tahun 1974. Artinya nanti di bulan Maret ini di tanggal 17 itu sudah genap 52 tahun ya Pak. Nah, itu dia asalnya berdiri karena setengah abad ya Pak. Setengah abad. Insya Allah. Sebelumnya macam-macam namanya. Ada pergantian. Juru rawa segala macam kan gitu ya, ada sejarahnya, tidak sampai ke sana kita bahas. Iya. Nah, sekarang PPNI itu sudah berdiri 52 tahun dan juga saya sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Kepri, ya alhamdulillah ini saya prodi kedua. Oh. Ya. Ini udah kelanjutan ya Pak? Kelanjutan, dulu periode satunya Pak Irnal lah senior saya di sini dulu, benar. kedua saya, ketiga masih saya. Tapi selanjutnya mungkin tidak mungkin, kita kan hanya sampai 2 periode. 2 periode Pak. Jadi kalau 3 periode uji material pula di MK dan salah kita. Nah, dituangkan di sana visi kita itu adalah bagaimana visi itu dicintai anggota, disayangi pemerintah, dan diperhitungkan oleh organisasi lain. Nah gitu, artinya dicintai oleh anggotanya bahwa perawat itu se-Indonesia jumlahnya kalau dihitung tuh lebih 1 juta orang, cuma yang terdata di keanggotaan berdasarkan nilai itu lebih kurang 800.000 orang se-Indonesia. Kayak gitu. Kalau khususnya kita di Kepri jumlah kita sekitar 2-3 tahun yang lalu adalah 7.300 orang.
Yang paling banyak ya di Kota Batam ini. Kota Batam ya Pak ya? 4.000 orang. Nah itulah visinya itu dicintai anggota. Ya mudah-mudahan anggota mencintai. Organisasi Disayang pemerintah, alhamdulillah ya kita disayangi. Zaman COVID dulu ya perawat kan ya. Betul, sebagai betul. garda ke depannya. Betul, siap Dan tampil ya Pak. Siap tampil kan gitu ya. Dan kemudian disegani oleh organisasi lain. Ya alhamdulillah arti kata disegani ini bukan kita ingin memberikan suatu tandingan, tidak. Artinya inilah perawat, inilah organisasinya. Ayo kita diskusi secara ilmiah, ayo kita diskusi secara apa yang teraktual sekarang, seperti itu. Bukan kita ingin bersaing, enggak, kita mitra semuanya. Betul. Gitu. Jadi perawat tidak hanya dianggap sebagai bukan bantu ya Pak ya. hanya dianggap ya. Dulu saya ingat pendidikan saya itu ibarat dari akper. Ya dinyatakan bahwa perawat itu bantu dokter. Iya. Sekarang mitra kerja. Mitra ya Pak. Perawat itu seperti saya sendiri sekarang insya Allah jadi dokter keperawatan. Iya. Ya, profesor perawat pun sudah banyak dilahirkan. Cuma bagaimana sekarang anggota PPN ini khususnya perawat, tolong momen ini dipegang. Kita sekarang sudah ada. Tunjukkan kompetensi kita, tunjukkan keilmuan kita. Kita berdialog dengan profesi lain. Khususnya kita selalu beriring sejalan dengan profesi dokter ya. Gitu. Oh, betul. Artinya nanti kalau misalnya kita dalam bekerja juga profesi perawat itu menggunakan ilmu ya Pak. Iya. Karena namanya perawat tuh ilmu, kiat dan ilmu. Betul. Gitu. Oke. Nah, ini membahas tentang yang kita dengar saat ini Pak, ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan ya Pak. Nah, ini setelah muncul undang-undang ini bagaimana nih Pak peran PPN sendiri Pak? Kalaulah kita bicara undang-undang itu saya rasa apapun prosesi merasakan kita tuh sudah ya, khusus kita perawat kan katanya organisasi profesi itu adalah suatu organisasi kemasyarakatan saja. Ya. Jujur kami dulu ketua PPNI se-Indonesia diundang ke DPP, kita berkumpul menindaklanjuti membahas tentang undang-undang ini. Memang setelah kita baca yang kita tolak bahwa keberadaan kita tuh nanti gimana. Dulu organisasi kita ini jelas segala macam, tapi lama-lama ya sudah kita ikuti sampai sekarang pun kita tetap mempertahankan. Tapi ada beberapa hal yang kita lihat. Satu, dulu peran PPNI itu sangat krusial, sangat vital untuk apapun yang dilakukan oleh anggotanya. Contoh, untuk mengadakan suatu pelatihan tingkat nasional harus mendapatkan rekomendasi dulu dari DPW PPNI di mana wilayahnya. Kemudian untuk memperpanjang STR per 5 tahun harus ada rekom lagi. Sekarang kan tidak, apalagi STR itu 5 tahun, seumur hidup. Dulu kan per 5 tahun. Jadi sekarang peran PPNI bisa dikatakan sama sekali tidak ada, tapi dengan tidak ada itu kita tetap eksis. Ada beberapa hal yang kita jual. Contoh PPNI ini, siapa sangka kita mempunyai gedung yang sangat megah di daerah Pasirandu Bekasi itu. Kita punya hotel bisa disewakan, kita punya gedung bisa disewakan, kita punya Pusbakdiklat akreditasi A, kita punya CBP INA Certified Best Person, yang mana setelah pelatihan itu sertifikat tidak diakui di Indonesia saja, tapi diakui juga oleh luar, kan gitu. Itulah, walaupun secara undang-undang tadi kita tuh sudah kecil ya, tapi kita tetap berkembang. Alhamdulillah. Itu Sekretaris PPNI Prof. Bustika Sari selalu mau share di grup-grup kami DPW bahwa ini loh kegiatan PPNI sana. Sekarang terpulang kita semua bahwa dibilang tidak ada, inilah kita. Ada. I'm nurse. Iya. Kayak gitu. Nah, untuk itu tadi kan misalnya untuk kita punya gedung untuk Pusdiklat ya Pak ya. Itu bagaimana untuk yang daerah sendiri Pak? Oke. Jadi akreditasi itu satu adalah DPP PPNI punya akreditasi Pusdiklatnya itu A, yang direkturnya adalah Bapak Dr. Apri Sunadi, Bendara Umum. Jadi setiap provinsi silahkan membentuk Pusdiklat sendiri, yang mana tetap sama akreditasinya dengan yang di DPP. Alhamdulillah kita di DPW PPNI Provinsi Kepulauan Riau kita mempunyai Pusbakdiklat. Ada Pak ya? Ya, cuma kan sekarang kalau kita lihat
untuk pelatihan sekarang tuh yang penting vendornya tergakui oleh Kemenkes, sudah silakan pilih. Cuma kalau saya berpesan, kalau ada punya kita, rumah kita, kenapa ke rumah orang lain? Betul. Itu aja. Gitu. Nah, gitu. Memang harus artinya lebih diaktifkan kembali ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Nah, terkait dengan PPNI juga nih Pak, kita tanggapi isu tentang burnout perawat nih Pak. Ya, kelelahan jadinya. Kelelahan. Banyak soalnya memang saat ini perawat-perawat, terutama mungkin yang di rumah sakit swasta ya Pak ya, yang kita dengar bahwa aduh 24 jam kerja, tetapi kok kayaknya hasilnya ya begitu-begitu saja untuk kesejahteraan terutama Pak, itu bagaimana Pak? Saya jujur dimanapun pertemuan berkaitan perawat ya, apakah di DPP dan saya sendiri pernah menghadiri di bidangnya kesejahteraan. Sebetulnya dari DPP itu sudah mengeluarkan satu istilah kami itu struktur skala upah. Itu waktu saat kita rapat itu dihadiri oleh Kementerian Tenaga Kerja. Itu sudah disahkan, buku pedomannya sudah ada, tapi kembali kepada pemerintah daerah sanggup nggak keuangannya untuk membayar sesuai yang kita buat. Kan gitu ya. Jadi bukan gajinya per bulan lagi, per menit, per detik pun udah dihitung. Ada hitungannya. Iya, kenapa? Sekolah tuh mahal. Ya, Benar. saya jujur anak saya sekarang lagi ngambil nurse juga di Undip 9.500.000, saya nggak lagi S3 14 juta. Tapi begitu tamat anak-anak tuh ya gajinya kadang di bawah MK, tapi kita tuh sadar bahwa perawat itu selalu nyatakan ya sabar aja lah, pahalanya dia dapat di akhirat nanti. Tapi kan di dunia ini kan dia butuh Tetap hidup untuk hidup ya Pak ya. untuk hidup kan gitu ya. Karena sering mengadu Pak, gaji saya segini, gaji saya segini. Ya terpulang lagi ya kita nggak ngerti ya. Seharusnya kalau kita bicara dinas tenaga kerja seharusnya berperan juga sih. Masa tenaga profesional, saya dalam tanda kutip saya nggak usah sebutkan, sekarang lagi boomingnya sopirnya saja bisa gaji 3 juta, tukang cuci piringnya aja bisa 3 juta, ya itu kan lagi ya. Yang sebetulnya bukan profesi kita saja, profesi yang terbesar di Indonesia itu adalah guru. Nomor 1, baru perawat. Guru saja sekarang banyak juga yang gajinya di bawah itu. Padahal kalau dipikir-pikir, guru itu menciptakan SDM, kita perawat adalah menyehatkan. Bukan kita pemain tunggal, tapi ada profesi lain, ada dokter, ada ahli gizi dan seterusnya. Gitu. Profesi mulia ya Pak. Jadi bagaimana kesejahteraannya? Ya itu memang sampai sekarang belum bisa. Ya belum bisa gitu. Kalau ingin sejahtera sekarang Kemenkes tuh buka peluang. PPNI juga kemarin bekerjasama dengan Konsulat Jenderal Johor di Johor. Saya bawa dia ke Poltekkes, konsennya, bawa juga ke Mitra Bunda, dihadiri oleh Awalkos. Situ ditawarkan ya cukup lumayan, dengan masa kerja minimal 2 tahun saja, gaji sudah 11 juta. Lumayan ya. Cuma yang saya rasakan, sudah lulus pun, ini informasi dari DPP, tidak boleh sama orang tua. Saya bingung, dia kerjanya dari mana lagi? Ini permasalahan. Kalau perawat itu ingin merubah tentang secara income-nya ya keluar, mau ke Jepang, Jerman, itu lagi program dari Kemenkes. Atau nih yang dekat di Johor. Kemarin kita ada sekitar 71 orang seleksi, yang bisa lolos hanya sekitar 15-an kalau nggak salah. Tinggal hanya 1. Yang lainnya apa? Ya tadi bahasa Inggrisnya nggak bisa. Mau gimana? Nah ini 1 orang si Firdaus, mohon maaf saya sebut nama, dia dari SPP kalau nggak salah, D3. Saya tanya kabar kamu udah berangkat? Belum Pak. Nah gimana? Kayak gitu ya. Jadi kalau untuk kesejahteraan Indonesia, kalau dibilang nggak sejahtera, salah pula saya nanti. Ya pasti ada juga yang udah sejahtera, ya kayak gitu. Mungkin yang di swasta mungkin ya. Gitu. Tapi sebenarnya sayang juga ya Pak ya. Kualitas kita sebenarnya juga kan tidak rendah, tapi harus keluar mengabdikan diri keluar sebenarnya. Sedangkan di Indonesia sendiri butuh tenaga perawat kita gitu Pak. Justru itu. Jadi saya tuh jadi memang secara pendidikan ya, secara luaran dari hasil perawat itu memang perawat itu sudah surplus di Indonesia, kayak gitu. Kalau dokter mungkin ini ada Ibu Kabit kita, tapi yang dibutuhkan dokter spesialis, gitu ya, bukan dokter umum.
memang kurang katanya, seperti itu. Tapi kalau perawat banyak, tapi nyatanya alhamdulillah pendidikan perawatan di Indonesia masih ada. Dari Sabang sampai Merauke itu ada pendidikan perawatan semua, apalagi di Batam nih, di Kepulauan Riau ada 5 institusi pendidikan. Banyak ya Pak? Iya, 5. Ada Awal Bros, ada Mitra Bunda, ada Unifa, Poltekkes, Tikes. Kita tetap melahirkan. Ya, kalau memang sudah banyak, ya di stop gitu ya. Tapi nyatanya tidak gitu. Tak berkaitan lagi. Sayang kan, kenapa nggak diberdayakan? Sebetulnya itu tadi teman-teman itu, adik-adik kita itu adalah karena melihat aslerinya itu tidak sesuai harapannya. Ya mudah-mudahan ada perubahan. Ada perubahan ya Pak. Ya, karena perubahan itu kita hanya bisa menyuarakan, tapi kan semuanya adalah keputusan itu kan politik nanti kan. Betul. Gitu. Iya. Oke, agak berat ya Pak. Berat itu. Nah terkait dengan hari ulang tahun PPNI sendiri nih, bagaimana kita seorang perawat harus memaknai ulang tahun ini gitu? Ya, ulang tahun sudah 52 tahun. 52 tahun. Ulang tahun emasnya 2 tahun yang lalu. Oh iya. Kan gitu ya. Artinya usia 52 itu kalau dilihat itu kan usia sangat produktif. Iya. Kalau di usia seorang manusia ya. Iya. Artinya walaupun saya merasa sebagai ketua DPW bahwa organisasi profesi ini ibaratnya ya istilah kita diskusi itu antara ada dan tiada, itu yang salah. Karena apa? Tolong diingat teman-teman perawat bahwa apapun yang terjadi nanti pasti akan melapornya pasti ke PPNI. Kan gitu ya. Karena ya kita tidak pungkiri juga setelah Undang-Undang 17 tahun 2023 itu organisasi profesi perawat bukan hanya PPNI, ada 2 lain. Saya nggak saya sebutkan nanti takut salah namanya ya. Tapi ya silakan karena itu amanah undang-undang. Silakan. Jadi tolonglah kalau memang seorang perawat dia profesional, baik dia bekerja dimanapun, tatanan perawat itu ada klinis, ada komunitas, ada di pendidikan, ada dia sebagai peneliti. Ya udah roh perawatnya. Kalau bicara perawat, saya nggak ada cita-cita saya jadi perawat. Saya masuk D3 perawat, orang tua saya nyuruh. Pergilah ke Padang Adil kuliah upper. Nanti tamat tuh kerja. Benar-benar. Tapi omongan orang tua tuh benar. Sampai sekarang pun saya sampai sekolah pun dokternya perawat. Jadi kalaulah saya nanti dirawat dipasang impus, istilahnya macet itu impus itu stosel itu keluarnya bukan darah, langsung tulisannya nurse kan gitu ya. Karena saking murninya sekolah perawatnya gitu ya. Sudah begitu terjun sudah menjiwai ya Pak ya. Betul. Apalagi konsentrasi saya sekarang di doktoralnya itu adalah lansia. Bukan karena menyesuaikan dengan 52 tahun tadi Pak? Enggak. Mungkin juga gitu loh. Jadi saya unik juga, saya sekolah, saya neliti tentang hipertensi lansia, saya sendiri juga mau masuk lansia. Dan juga hipertensi juga. Jadi sangat menjiwai gitu. Tapi umur boleh lansia, badan enggak ya Pak ya? Tapi alhamdulillah kalau saya dikatakan orang, Pak Adil ini kan kenapa nggak berubah-ubah wajahnya? Oh jadi kalau saya itu adalah irit wajah boros umur. Oke. Nah Pak, dengan 52 tahun PPNI sebenarnya masalah apa yang paling sering dihadapi PPNI terkait dengan keberadaan teman-teman perawat di lapangan? Selalu adalah beban kerja. Beban kerja kenapa? Perawat itu kan bekerja 24 jam, walaupun 24 jam itu bukan dia sendiri. Iya. Adalah shift pagi. Ya saya ingatlah waktu saya D3, masuk jam 7, pulang jam 2, masuk jam 2, pulang jam 9, masuk jam 9 subuh baru pulang atau jam 7 kan dia. Perawat itu manusia juga. Benar. Dia bisa nangis, dia bisa teriak dan sebagainya. Cuma kan apapun yang terjadi, mohon maaf masyarakat yang ada, saya mohon izin sampaikan bahwa perawat itu perannya adalah bagaimana dia merawat sesuai tupoksinya. Kalau medis dia bagaimana mendiagnosa, meresepkan obat dan kolaborasi dengan perawat. Apapun permasalahannya ya kita lihat, tapi kita tidak bisa menutup gitu juga. Yang namanya masyarakat dia menuntut bahwa pokok keluarga saya sehat. Betul. Yang penting keluarga saya ditangani. Betul. Dia tidak memandang lagi di rumah sakit, di UGD segala macam itu ada beberapa kegiatan yang harus didahulukan. Betul. Pemahaman itu yang harus kita sampaikan satu. Yang kedua, kalau bisa selalu yang bermasalah itu masalah pelayanan
asuransi, terutama BPJS. Kalau bisa jangan lagi lah dokter, jangan lagi lah perawat yang menjelaskan masalah ini boleh dirawat, ini boleh tidak, obat ini tidak boleh, kan apalagi tindakan ini tidak boleh, nggak seperti itu lagi lah. Kalau bisa ya teman di BPJS, kenapa? Kami organisasi profesi ini mau PPNI provinsi, IBI provinsi, PDGI provinsi, ID provinsi, IAI provinsi, kan kita ini adalah tim TKMKB, tim kendali mutu, kendali biaya BPJS. Artinya kita ini adalah mitra dari mereka. Kita yang akan selalu disampaikan. Saya berasumsi bahwa tim kendali mutu, kendali biaya itu bagaimana kita mengawal biaya, bagaimana mengawal mutu pelayanan. Tapi setelah kita rasakan, semua kita. Iya, saya tidak menemukan apa yang saya harapkan gitu loh. Seolah-olah kita di tempat kasarnya adalah tempat berkeluh kesah, tidak. Malah keluh kesahnya dari BPJS sendiri, ini terjadi ini salah melakukan, ini kelebihan bayar. Oh ini kerjanya begitu ya. Jadi asuhan keperawatannya udah lari ke asuhan ke BPJS-an gitu ya Pak? Iya, jadi saya merasakan, saya hampir tiap bulan ke puskesmas. Masa perawat yang ngantri data untuk BPJS? Sayang kan? Iya. Tolong dong orang BPJS di sana. Benar-benar. Kalau ada keluh kesah silakan. Jadi akhirnya kami perawat nih, istilahnya adalah suster. Susah terus. Dari tahun dulu ya Pak ya? Nggak terima gitu. Secara lahir dan batin nggak terima. Kembali ke marwahnya. Betul. Kita akan tetap. Kalaulah kita perawat melakukan orang bilang demo aja. 2 jam aja kita demo lumpur rumah sakit. Saya yakin. Pasti Pak. Tapi kita tidak, moral kita tuh masih ada. Kalaupun ada demo kemarin tentang Undang-Undang 17, yang piket di UGD, ICU selama tetap ada karena kemanusiaan kita. Betul. Kita itu kan apa diajari human sense, human care. Yang itu sense kita, caring kita. Marah nanti dedengkot kita. Kan gitu ya. Iya, betul gitu. Pak. Iya. Nah, pesan-pesan Bapak untuk seluruh perawat Indonesia nih Pak. Oke. Selain dengan kesabaran tadi, gimana Pak? Saya sampaikan kepada teman-teman perawat di Indonesia yang katanya sampai 1 juta, terdata tuh 800.000, teman perawat di Kepri lebih kurang 7.000 orang lebih, bahwa satu, jalankanlah profesimu sesuai dengan yang kompetensi yang kamu ada. Yang kedua, kalaulah nanti lelah kan bisa istirahat. Mudah-mudahan yang pemangku jabatan itu yang meliriklah perawat itu siapa. Tapi saya melihat, saya karena lagi pendidikan doktoral perawatan, saya sampai termenung saya di FIKUI itu. Seperti inilah pendidikan keperawatan. Ada profesor, ada dokter spesialis. Di dunia nyatanya kok gak ketemu. Sampai saya main ke RCM juga. Memang perawat itu terlihat pekerja. Boleh pekerja, tapi pikirkan juga kesejahteraannya. Gitu. Iya, biar tetap semangat. Biar tetap semangat. Tingkatkan kompetensi perawat Betul, tetap ya Pak ya. kompetensinya itu tolong. Kalau saya bicara masalah kompetensi, dengan Undang-Undang 17 itu kan kemanapun dia boleh. Siapapun menyelenggarakan boleh. Yang penting sesuai kurikulum dari Kemenkes dan penyelenggaranya itu adalah terakreditasi oleh Kemenkes. Update terus apakah per 3 tahun, per 5 tahun. Apalagi teman-teman yang saya bangga dengan perawat di mana UGD, ICU, kamar bedah. Saya bangga, bukan saya nggak bangga di teman-teman yang di rawat inap. Bangga saya, kenapa? Belum tentu semua orang bisa seperti itu. Saya seorang misalnya calon doktoral, belum tentu saya bisa di cat lab. Belum tentu saya bisa di OKA, karena ranah saya bukan di sana. I'm education, teacher. Ya, makanya saya senang dengan teman-teman, saya bangga dengan perawat di OKA, ya, di ICU. Hebat betul ya perawat ini, terutama di ICU saya lihat. Jadi kemarin saya ke rumah sakit Darmais di Jakarta, nemani teman penelitian di sana, sampai saya kaget di meja perawat itu laptop semua. Sampai saya tanya, ini laptop siapa? Kenapa dibuka? Pak, sekarang itu semuanya monitor tuh melalui digital. Nah tapi masyarakat kan tidak tahu. Betul. Dia taunya perawat main laptop, perawat main HP. Padahal dengan HP itu bisa konsultasi menghubungi juga. Dokter ya Pak. Ya. Jadi pemahaman ini harus kita sampaikan bahwa inilah perawat sekarang, ini dunianya. Nah itu satu. Yang kedua tentang kewenangan. Yang jelas kewenangan perawat itu tentu adalah asuhan keperawatan. Betul. Kenapa? Kalau kita bicaranya dokter melakukan diagnosa,
muncullah diagnosanya. Kalau perawat kan hasil diagnosa dokter misalnya febris demam, tapi yang dikelola perawat adalah bagaimana respon dari penyakit itu. Betul. Makanya perawat tuh bio, psikososial, spiritual. Iya. Kalau dokternya satu, dia demam, paracetamol selesai. Kalau kami perawat nggak bisa. Kita lihat dari sosialnya gimana. Dengan dia demam apa yang terjadi? Spiritualnya terganggu nggak? Makanya itulah bio, psikososial, spiritual yang harus kita Komprehensif ya, Pak. praktikkan. Jadi Betul. perawat ada tingkat profesi, ada tingkat vokasi yang mana kewenangannya itu adalah kualifikasi kurikulum nasional itu hanya level 5. Kalau dia nurse itu level 7, kalau spesialis itu level 9. Nah, bagaimana kewenangannya? Kalau kita lihat, mungkin mudah-mudahan ini masih berlaku bahwa teman-teman D3 itu di bawah bimbingan dari nurse. Nurse itu di bawah oleh spesialis. Jadi ada aspek medisnya. Contoh, aspek medis tadi adalah teman-teman D3 itu ada kalanya PK1. Itu tidak boleh langsung di ICU. Dia paling yang 4 besar dulu. Kan selalu kita lakukan credentialing dan sebagainya untuk menentukan layak nggak dia di sana. Betul. Kalau tidak terjadi permasalahan, yaitu tadi selalu ujungnya perawat yang salah. Menurut saya tidak. Kalau diletakkan sesuai dengan aturan, sesuai kewenangannya, insya Allah bisa terjadi. Cuma saya juga perhatikan teman-teman kalau sudah spesialis, sudah dokter lebih banyak di pendidikan. Ini yang salah. Tidak di Saya lapangan aja lagi. sekarang mau jadi dokter perawatan, spesialisasinya di perawatan komunitas, ke gerontik, saya pengen ke lapangan. Lagi kuliah idealis, dah pulang nggak tahu nanti. Gitu. Ada undangan jadi pembicara atau jadi pengajar, lari ke sana, Pak. Iya. Memang alhamdulillah. Walaupun sekarang lagi kuliah pun ngajar ke A, ngajar ke B. Ada istilah kami ya udahlah pergi ngamen ya udah gitu aja. Selingan gitu. Oke Bapak, jadi untuk seluruh sahabat Indonesia, perawat-perawat Indonesia tetap semangat ya Pak ya, sabar tetap aja Pak ya. Ya. Tapi untuk di RSUD Bung Fatimah alhamdulillah nih Pak, kita punya support yang luar biasa dari kepala bidang kita, kasih kita, untuk perawat-perawat kita semua sudah mulai diatur memang Pak. Jadi kami para perawat di RSUD Bung Fatimah sudah cukup semangat, kegiatan kami sudah cukup banyak sekarang nih Pak, betul. aktif sekali. Jadi saya ingat saya dilantik pertama kali jadi ketua PPNI di Poltekkes Tanjung Pinang jam 3 malam. Saya membuat suatu komitmen, saya ingin berbakti lah ke organisasi profesi itu, baik itu dunia pendidikan, dunia pelayanan. Alhamdulillah jalan. Bu Eka sendiri juga bidang etik ya Bu ya. Nah, etika perawat, Tiga perawat. peran dia. Iya. Pak Irna dulu di sini dia ketua etik kita. Gitu, Pak Turino DPK. Jadi kita bersama-sama. Betul Pak. Ya. Jadi saya terima kasih. Arti kata saya sampaikan juga kami dari Kepri, Pak Ketua Umum Pak Arif Fadilah, Bu Sekjen, Prof Musikasari, Pak Bendum, Ketua DPW Indonesia. Inilah Kepri, inilah kami dari Batam menyapa untuk ulang tahun PPNI ke-52. Iya. Makasih. Iya Bapak, terima kasih. Sebelum kita tutup Pak, ya kita ucapkan selamat ulang tahun dulu mungkin untuk PPNI ya Pak ya. Iya. Oke? Boleh. Boleh. Gimana Pak kata-katanya? Kata-katanya. Selamat ulang tahun untuk Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Iya. Yang ke-52 gitu. Ke-52 gitu ya Pak. Oke. Selamat ulang tahun Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang ke-52. Semoga makin jaya, makin kuat dan makin tabah. Makin tabah. Oke. Terima kasih Bapak Adil. Sama-sama. Mau ada pantun penutup Bapak? Sungguh sedap ikan gulama, sedap dimakan dengan ikan sembilan. Sungguhnya bisa berapa lama, tapi saya sebentar lagi mau pulang. Bunga Selasi di atas batu. Iya. Terima kasih and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, saya juga punya penutup Siap. Bapak. Oke. Di Kecamatan Lubuk Baja ada Kampung Pelita, Kelurahan Batu Besar adanya di Nongsa. Selamat ulang tahun PPNI tercinta, para sejahtera Indonesia, sehat sentosa. Amin. Terima kasih untuk sahabat setia podcast RSUD Bung Fatimah Kota Batam. Semoga kita semua sehat, selalu bahagia meskipun bulan Ramadan ya Bapak. Siap. Tetap semangat untuk para perawat yang ada di seluruh Indonesia. Yuk, menurut Bapak tadi semakin jaya, kemudian tabah. Oke. Jalanilah profesi. Jalani profesi sebaik-baiknya. Ya, Tingkatkan kompetensi. contoh saya sendiri, sebetulnya saya masih di Depok. Ya. Saya dihubungi oleh Bu Eka, Pak Adil di mana? Saya di Depok. Bisa nggak Pak datang? Ya. Kapan? Tanggal 10. Padahal saya lagi masih bimbingan sama prof saya.
Alhamdulillah Allah yang mentakdirkan bimbingan itu selesai. Saya pulang. Ketemulah silaturahmi kita di sini. Luar biasa ya Pak. Makanya saya jujur kalau demi PPNI, demi organisasi dengan perawat, ada waktu insya Allah saya datang. Iya. Gitu saya. Terima kasih Bapak, luar biasa. Kami jadi semangat nih. Mudah-mudahan para di RSUD Bung Fatimah juga tambah semangat lihat podcast kita ya Pak ya. Amin. Oke, terima kasih sahabat podcast RSUD Bung Fatimah. Kami tutup berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.